Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih teman-teman sudah hadir di dalam layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini, yang dimana pada hari ini kita akan membahas topik bebas, yaitu topik yang sedang panas-panasnya, hangat-hangatnya ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa agar segala kegiatan kita dilancarkan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa menurut agama Kristen. Teman-teman tolong menyesuaikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, kembali kami Tuhan mengucapkan segala puji syukur kami kepadamu. Atas berkat-Mu kami masih boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk melakukan layanan bimbingan kelompok dengan topik bebas Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang akan menjadi topik kami Tuhan, Engkau bantu kami Tuhan, agar kami boleh menemukan solusi-solusi yang dapat kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan topik kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, kiranya Engkau mengampuni kami, agar kasih-Mu tidak terhalang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, baik teman-teman, setelah kita berdoa tadi, sebelum kita memulai layanan BKP kita, ada baiknya kita tahu dulu apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang membahas masalah umum di dalam kelompok, yang dimana itu memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok yang pertama, agar kita bisa berbicara di muka umum. Yang kedua, untuk agar kita mampu mengemukakan pendapat kita, mengemukakan ide dan gagasan yang ada pada diri kita. Yang ketiga, untuk supaya kita mampu menghargai orang lain. Yang keempat, agar kita memiliki tenggang rasa antara sesama individu di dalam kelompok ini. Yang kelima, agar setiap individu di kelompok ini kita semakin akrab. Yang keenam, kita boleh bertanggung jawab atas apa yang kita katakan. Dan yang selanjutnya adalah membahas topik umum yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat kita saat ini. Nah, adapun asas-asas dalam layanan bimbingan kelompok, yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini maksudnya diharapkan setiap anggota kelompok itu mampu mengemukakan pendapatnya, mampu mengemukakan ide-ide yang ada dalam dirinya. Yang selanjutnya adalah kemandirian. Nah, asas kemandirian ini diharapkan setiap anggota kelompok itu mampu menerapkan nanti solusi-solusi yang akan kita bahas selanjutnya itu di luar dari pertemuan kita hari ini. Terus ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini yang dimana setiap anggota kelompok yang ingin berpendapat itu harus berpendapat dengan sopan dan santun. Dan yang terakhir itu asas kesukarelaan, yang dimana setiap anggota kelompok harus sukarela, harus mau memberikan pendapatnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya teman-teman adalah tata cara pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Yang pertama itu setiap anggota itu harus mau mengemukakan pendapat, harus mau berbicara pada layanan kita kali ini. Yang kedua itu tidak ada pendapat yang salah atau tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Dan yang terakhir itu berpendapatlah dengan sopan, bisa dengan contohnya dengan angkat tangan. Nah, jika ada nanti 2 atau lebih yang berpendapat, kita akan diskusikan siapa yang lebih dulu berpendapat. Oke, baik teman-teman, sekian pengantar untuk topik layanan bimbingan konseling kelompok topik bebas hari ini. Yang selanjutnya teman-teman, topik hari ini itu adalah yang akan kita bahas itu adalah topik bebas, yang dimana itu topik yang sedang hangat-hangatnya, panas-panasnya, atau yang sedang in di dalam masyarakat di sekitar kita. Nanti saya akan menanyakan kepada teman-teman bagaimana topiknya, dan kita akan mengurutkan apa topik-topik yang memang lebih relevan untuk kita bahas sampai yang nanti akan terakhir. Nah, jadi teman-teman, di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa topik-topik yang sedang hangat-hangatnya, apa topik-topik yang sedang panas-panasnya terjadi di masyarakat kita ini? Baik, kepada Dwi, pelecehan seksual. Oke. Yang selanjutnya kepada Asa. Yang selanjutnya Amel. Oke, korupsi juga baik ya. Yang selanjutnya pada Aisyah, pinjol. Yang selanjutnya Mbak Kita. Dan terakhir Desi. Nah, dari saya itu topiknya itu adalah mental health, teman-teman. Baik, di sini akan saya urutkan. Yang pertama itu topik yang pertama itu adalah pinjol dari Aisyah. Yang kedua krisis ekonomi dari Asa. Yang ketiga itu bunuh diri dari Desi. Yang keempat itu ada begal tadi dari Novita. Yang kelima pelecehan seksual pendapat dari Dwi. Yang keenam korupsi dari Amel. Yang ketujuh mental health dari saya sendiri. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah
pinjol atau pinjaman online. Nah, menurut teman-teman di sini, mengapa sih pinjol itu penting untuk kita bahas pada layanan bimbingan komputer ini? Kepada Ferisa, saya kasih. Makasih. Kalau menurut saya kenapa pinjol ini penting untuk dibahas, karena banyak anak remaja sekarang itu banyak terlibat pinjaman online dikarenakan banyak hal, bisa karena game atau karena gaya hidupnya dan lain sebagainya. Bisa ada pendapat lain teman-teman? Baik, pada Desi. Jadi kalau kita mengetahui bagaimana situasi ekonomi ini dan bagaimana kepentingannya Baik, adakah pendapat lain teman-teman? Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan simpulkan dari pendapat Kermisa dan juga Desi tadi, karena banyak itu anak-anak remaja itu yang terseret ke dalam pinjol karena games, terus juga karena krisis ekonomi yang terjadi pada saat ini, sehingga orang-orang itu memilih untuk melakukan jalan alternatif yang memang sebenarnya itu kurang bagus, karena dengan pinjol itu kan banyak gitu yang terseret kasus dan lain-lain gitu, teman-teman. Oke, baik, yang selanjutnya teman-teman, apa faktor-faktor yang menjadi atau yang melatar belakangi terjadinya pinjol ini? Kepada Hanisa, terus. Terima kasih. Menurut saya faktor yang menyebabkan pinjol ini tuh karena tingginya atau meningkatnya angka pengangguran di Indonesia gitu. Jadi mungkin kemungkinan remaja sekarang itu untuk membeli sesuatu atau hal yang mereka inginkan mereka sukai, karena mereka beli alternatif yang murah itu daripada pinjol. Adakah pendapat lain teman-teman? Pada Hanisa. Kalau kan selain dikatakan pengangguran tadi, pun ada juga karena gaya hidup. Dia ingin terlihat menarik, maksudnya bagus, tapi dia nggak punya uang, sehingga dia melakukan pinjol. Nah, pinjol ini kan ada juga yang sistemnya tuh sekarang pay later. Nah, dia beli barang bayarnya tuh nanti. Nah, tapi dia tuh bayar diundur-undur, sehingga lama-lama pun nggak terbayar. Lagian pun ada bunganya juga. Baik, ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain? Pada Novita. Penyebabnya itu bisa karena tergiur gitu kan, kayak merasa muda gitu secara syarat-syaratnya, pendataannya gitu sangat mudah. Jadi kalau yang membuat masyarakat itu pada memilih untuk pinjol gitu, ketimbang kita minjem uang ke bank. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain teman-teman? Pada Desi. Menurut saya faktornya itu mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan yang kemudian menggunakan pinjol. Baik, ada lagi pendapat dari teman-teman? Sekian. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman ini, pertama tadi ada yang mengatakan karena banyaknya pengangguran sehingga untuk memenuhi kebutuhan mengambil alternatif yang buruk tadi. Terus ada juga pendapat dari teman-teman yang menyebutkan untuk mengikuti gaya hidup ini sehingga dia memilih cara-cara yang lebih cepat. Ada juga karena mungkin syarat-syarat untuk melakukan atau agar dapat pinjaman online ini mudah. Dan yang terakhir itu tadi karena manajemen keuangannya, ya mungkin karena manajemen keuangannya yang buruk, dia misalnya ketika dia ada uang di awal bulan nih, dia gajian, dia langsung misalnya membeli kebutuhan dan juga keinginan-keinginan yang memang itu tidak pantas, tidak seharusnya untuk dibeli, sehingga ketika nantinya di akhir bulan dia sudah tidak ada uang, jadi dia melakukan pinjol. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Yang selanjutnya, menurut teman-teman apa yang menjadi dampak dari pinjol ini? Kepada Dwi. Dampaknya itu karena bunganya yang besar, jadi mereka lebih lebih mengalami kerugian yang lebih besar juga. Karena kan kalau misalnya pinjol terus dikasih bunga, terus kita nggak tepat waktu nih bayarnya, bunganya bakalan makin besar gitu, sehingga utang pun. Oke, baik, terima kasih kepada Dwi. Ada pendapat lain teman-teman? Pada Desi. Mungkin masalah ekonomi mungkin karena juga penyebabnya itu karena mungkin penyebabnya itu karena Nanti lagi. Ada lagi pendapat dari teman-teman? Pada Desi. mungkin dampaknya itu bisa menjadi keretakan hubungan dalam keluarga sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu baik juga tekanan bisa menyebabkan mereka melakukan hal ini. Ada pendapat lain teman-teman? Kepada Amel. Itu bisa jadi kan dengan yang lain.
terus bunganya tuh dengan ada yang bunga besar ada yang bunga kecil. Itu kan bayarnya per bulan, jadi di bulan ini dia nggak bisa bayar karena kan memang prinsip ekonomi itu sangat minim saat ini di Indonesia. Setelah dia minjem di aplikasi ini, terus dia caranya untuk membayar yang ini itu bisa jadi dia minjem di aplikasi lain, jadi istilahnya itu gali lubang tutup lubang. Oke, baik teman-teman. Ada pendapat lain teman-teman? Baik kepada anak kita. Dampaknya itu masalah keuangan itu yang jangka panjang gitu, karena kan terlalu banyak kita terutang, jadi kayak keuangan kita jadi kayak panjang gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi pendapat teman-teman yang lain? Ya baik, jadi jika tidak ada, jadi yang dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman ini, dampak-dampaknya yang pertama tadi ada karena kan kalau pinjol itu dia nggak semena-mena langsung ketika dia minjamkan uang dengan segitu, yang balik ke dia itu segitu, bukan. Jadi itu bunganya bakal lebih besar sehingga kerugian kita itu yang meminjam itu lebih besar. Ada juga pendapat dari teman-teman dengan pinjol ini bisa jadi retaknya hubungan saja antara suami istri atau kakak adik, antara ibu dan anak juga bisa. Terus ada juga pendapat dari teman-teman tadi, dia jadi melakukan itu lagi untuk menutupi hutangnya gitu. Terus yang terakhir pendapat dari teman-teman tadi, jadi memiliki masalah ekonomi yang berdampak panjang. Ya, baik teman-teman, dengan tadi kita sudah membahas tentang mengapa sih itu penting, faktor-faktornya, dan juga dampak-dampaknya. Menurut teman-teman, apa yang menjadi atau apa yang bisa kita lakukan sebagai solusi untuk mengatasi atau menghindari pinjol ini? Kepada Dwi, jangan ngikutin gengsi, karena kayak kalau misalnya kita belum mampu beli, jangan pinjol hanya untuk membeli barang itu gitu. Kalau bisa nabung dulu, terus kalau ya ditunggu aja gitu, nggak usah pinjol. Baik, ada pendapat lain teman-teman? Baik. Saya setuju pada pendapat kita tidak bisa kita lebih memanage uang, memanage waktu juga untuk bisa mencari kegiatan positif untuk kita supaya bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik agar tidak terjerumus dalam pekerjaan. Baik, ada lagi pendapat dari teman-teman. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pendapat teman-teman, yang pertama itu tadi agar kita tidak mengikuti gengsi. Jadi kita tidak mengikuti keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Mungkin ketika kita melihat teman kita gitu, kita kayak, aku pengen deh punya itu, aku pengen punya ini. Jadi lebih baik kita menabung untuk mendapatkan hal tersebut daripada kita melakukan pinjol. Nah, terus yang selanjutnya tadi ada supaya kita lebih memanage keuangan dan juga waktu kita, agar misalnya waktu-waktu kita yang luang itu bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kita bisa menghasilkan uang atau menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Jadi teman-teman, saya ingin mendengarkan komitmen dari teman-teman semua. Yang pertama kepada Dwi, Walaupun saya nanti uang gitu kan, saya tidak akan melakukan hal yang lain, dan saya akan memanajemen keuangan saya. kepada Asa, Saya tidak akan mengikuti gaya-gaya yang hedonisme. Saya akan mementingkan untuk membeli barang-barang atau kebutuhan yang lebih saya butuhkan daripada yang saya punya. Oke, kepada Amel, Komitmen saya ke depannya itu mungkin waktu sulit apapun perekonomian saya, itu saya tidak akan mengambil jalur menjadi itu. Itu saya mengambilnya kepada saudara-saudara terdekat saya. baik, selanjutnya kepada Ica. Baik, saya berkomitmen bahwasanya ketika saya mengalami masalah sulit apapun, saya tidak akan melakukan pinjol walaupun itu syaratnya itu gampang, terus kayak mudah didapat. Saya tidak akan melakukannya dan saya akan mengurangi gaya-gayaan hedonisme. Baik, kepada Nafisa. Komitmen saya mau seberapa itu saya tidak akan melakukan pinjol. Selanjutnya terakhir kepada Desi. Saya untuk mempelajari jadi bagaimana risiko terjadi pinjol, dan saya akan menanamkan dalam diri saya bahwa saya tidak akan boros. Baik, terima kasih atas komitmen-komitmen teman-teman. Semoga apa yang teman-teman ucapkan boleh teman-teman lakukan di kegiatan yang selanjutnya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan tentang pinjaman online
kita. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Baik, topik selanjutnya kita tuh mengenai tentang krisis ekonomi. Nah, menurut teman-teman nih, mengapa sih penting topik ini untuk dibahas? Kepada Rolis? Menurut saya mengapa topik tentang krisis ekonomi ini dibahas karena di negara kita ini itu lagi terjadi krisis ekonomi di mana harga pangan itu lagi melonjak tinggi, sedangkan harga barang-barang yang dijual itu lagi bisa menurun. Jadi nggak ada kesesuaian antara harga jual dan juga harga beli yang didapatkan contohnya oleh petani dan juga kita seperti masyarakat biasa yang membeli itu kayak kewalahan dengan harga-harga yang ada saat ini. Apakah ada pendapat lain? Pada Desi? Saya setuju dengan pendapat Rolis karena di negara kita ini sekarang karena dampaknya ini sangat luas terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Apakah ada pendapat teman yang lain? Pada Ica, silakan. Kenapa krisis ekonomi penting dibahas? Karena untuk membantu kita tuh lebih siap menerima apa tantangan yang bakal kita alami selama menghadapi krisis ekonomi, dan agar kita tahu solusi apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Selanjutnya ya teman-teman. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah dengan adanya kita membahas topik krisis ekonomi ini terkait tentang fakta realita di negara kita, di mana kenaikan bahan pangan itu sangat melonjak drastis, dan kemudian dari pendapat saudari Ica tadi bahwasanya penting untuk diketahui supaya kita dapat mengetahui upaya dan solusi dari krisis ekonomi tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa sih faktor penyebab dari krisis ekonomi ini? Kepada Rolis? Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena ini dari petani yang menjual misalnya ke pemasok, itu petani menjual ke pemasok misalnya harga cabai itu sekitar 20.000, tetapi dijual itu di pasaran itu udah sampai 80.000 sekian. Jadi dengan hal tersebut itu bisa menjadi salah satu faktor. Kenapa? Karena ini, dengan misalnya petani tadi menjual dengan harga 20.000, padahal kebutuhan lain kan itu sudah meningkat, sehingga terjadi apa? Kayak krisis tadi, dia udah nggak tahu mau gimanain uangnya agar dia itu bisa bermanfaat, berfungsi dengan kebutuhan yang makin banyak di masa sekarang ini. Apakah ada pendapat teman yang lain? Pada Amel? Saya juga mengikuti pada saudara Rolis karena di Indonesia saat ini harga bahan pangan itu meningkat dengan sangat tinggi, dan juga masyarakat Indonesia itu pada saat ini banyak yang pengangguran. Karena kenapa? Karena lapangan pekerjaan itu sangat kurang di sini karena sudah banyak yang memakai alat-alat canggih. Pendapat teman yang lain? Kalau menurut saya mungkin karena sekarang ini kita krisis ekonomi juga masih ada gara-gara tuh COVID kemarin. Itu kan banyak pekerja yang di PHK, kemudian banyak yang nganggur, jadi kita mengalami krisis ekonomi dan juga pengelolaan keuangan yang buruk di negara kita. Kan banyak nih sekarang yang korupsi, para koruptor itu ya. Jadi karena pengelolaan yang buruk keuangan negara ini, jadi mengakibatkan. Ada pendapat teman yang lain? Ada kita? Kalau menurut saya ketidakstabilan sektor keuangan, karena kan sekarang karena krisis ekonomi ini, jadi kayak sektor keuangan negara ini jadi kayak faktor penyebabnya. Baik, jadi dapat saya simpulkan sendiri adalah karena ada melonjaknya kenaikan bahan pangan, di mana itu seperti petani dan orang-orang biasa jadi kayak berat sebelah gitu ya. Seolah-olah tuh seperti tidak adil gitu karena ada kenaikan harga yang kita tidak mengetahui untuk apa gitu kan. Kemudian ada pengelolaan keuangan negara yang sangat kurang, yang dimana dapat mengakibatkan krisis ekonomi ini semakin marak terjadi. Nah, kemudian kita masuk kepada dampaknya di teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih dampak dari krisis ekonomi tersebut? Pada Ica? Menurut saya itu dampaknya makin banyak pengangguran karena krisis ekonomi. Terus jadi kan sulit nih untuk mendapatkan pekerjaan, jadi banyak pengangguran, kemudian kurangnya daya beli kan karena apa tadi naiknya melonjaknya harga jual,
bahan pokok kayak cabai pun naik kan di ini, jadi banyak orang yang kayak jadi malas gitu beli, sehingga terjadi pengurangan daya beli. Ada pendapatan yang lain? Ada di jadi dampaknya itu harga barang itu naik, tapi pendapatan masyarakat itu nggak seimbang sama harga barang. Jadi Masih ada teman-teman yang lain? Pada Rolis? Kalau menurut saya krisis ekonomi itu juga dampaknya itu seperti contohnya inflasi, di mana sebenarnya banyak gitu uang yang beredar, uang di sini yang beredar terlalu banyak, tapi harga bahan-bahan pokok juga itu semakin banyak, jadi gak ada apa namanya, nilai rupiah itu kan semakin melemah seperti yang kita tahu, bahkan emas itu udah sampai 1 juta sekian gitu, bahkan ada saya dengar itu udah akan mencapai angka 2 juta gitu. Jadi meskipun misalnya kita udah banyak uang nih, tapi dengan harga pokok yang semakin melonjak, gak ada artinya uang itu. Jadi itu menjadi dampak salah satu dari krisis ekonomi yang ada pada kita. Pasti ada teman-teman yang lain? Dan kalau menurut saya dampak itu meningkatnya pengangguran, karena zaman sekarang itu banyak pengusaha yang mengurangi tenaga pekerjanya gitu. Pada Amel? Dampaknya itu meningkatnya krisis ekonomi di Indonesia saat ini ya kembali ke topik kita yang sebelumnya. Banyaknya orang yang saat ini melakukan pinjaman online ataupun pinjaman ke bank-bank lain gitu. Terima kasih buat pendapatan yang lain. Jadi apa yang saya simpulkan itu sebenarnya pendapat dari para saudara saudari tadi itu sangat berkaitan ya, dimana terjadinya inflasi, terus mungkin pengelolaan ekonomi atau keuangan di negara ini yang kurang baik, dan berhubungan kembali dengan topik kita di awal. Nah, ini menurut teman-teman ini ada tidak solusi untuk krisis ekonomi tersebut? Apa pendapat teman-teman? Ada Rolis? Ya, jadi menurut saya kalau mungkin dari dalam diri kita sendiri, kita itu harus lebih memanage keuangan, harus lebih memikirkan, kita harus memilah-milah apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kita boleh mengedepankan kebutuhan kita dulu daripada keinginan. Terus mungkin pemerintah juga harus lebih terbuka dengan keadaan sekarang ini, apalagi dengan keadaan yang katanya ada efisiensi yang memotong anggaran di beberapa bidang gitu, sehingga banyak itu perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK, sehingga banyaknya pengangguran, dan dengan itu mungkin bisa saja krisis ekonomi semakin meningkat karena banyaknya pengangguran tadi. Ada pendapat dan solusi dari teman yang lain? Baik, pada Desi silakan. Mungkin langkahnya itu mulai dari individu, yaitu mengembangkan sumber pendapatannya, di mana dapat menabung melalui usaha sampingan atau investasi, dan juga pemerintah dapat melakukan seperti mengadakan program kepada masyarakat yang memberikan subsidi. Ada pendapat teman yang lain? Pada Amel? Solusi itu bisa mengurangi sifat negatifnya di dalam diri kita sendiri, karena kita itu lebih mementingkan kebutuhan yang lebih butuh daripada untuk hal-hal yang lebih nggak penting, karena itu nanti bisa untuk terakhir bila kita sudah tidak mengalami krisis ekonomi lagi tersebut, karena kan setiap individu atau setiap orang itu kan memiliki roda kehidupan. Apakah ada pendapat teman yang lain? Sudah cukup? Baik, yang dapat saya simpulkan dari topik yang kita bahas hari ini itu mengenai krisis ekonomi. Yang pertama itu kita harus memilah-milah dan manage keuangan kita. Kemudian bersambungan dengan pendapat dari saudari Amal tadi, bahwasanya kita tuh harus mengesampingkan hedonisme, gitu. Dimana bila tidak terlalu penting tidak usah dibeli begitu. Kemudian pendapat dari saudari Desi juga mengenai dari individu pribadi orang masing-masing, bahwasanya kita dapat menabung atau mungkin membuka toko atau usaha kecil-kecilan, dan pemerintah juga mengadakan subsidi untuk rakyat. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke komitmen. Bagaimana komitmen teman-teman terkait topik kita pada siang hari ini? Pada saudari Ica? Baik, saya berkomitmen bahwasannya saya akan mengatur keuangan saya agar saya ketika terjadi krisis ekonomi, saya
memiliki simpanan nih, jadi saya tidak mengalami kesulitan karena saya sudah memanage keuangan saya. Apakah ada komitmen yang lain kepada saudari Rolis? Komitmen saya akan lebih mengedepankan kebutuhan saya dibandingkan keinginan saya. Bagi teman-teman yang lain kepada saudari Rolis? Sama seperti sadari aja, saya akan memanage keuangan saya. Dan saya akan lebih mementingkan apa yang lebih penting gitu, kayak membeli apa yang lebih penting saja dan kayak dan mempersiapkan keuangan saya bila saya mengalami krisis. Ada komitmen yang lain kepada saudari Nafita? Komitmen saya sama seperti Rolis, saya akan menyimpan uang ke tabungan, misalnya kayak ke bank, dan agar misalnya terjadi krisis ekonomi, saya bisa memakai uang itu, juga memakai uang itu untuk kebutuhan yang betul-betul butuh bagi saya. Pada saudari Nafita, saya akan berikan kesadaran saya terkait risiko ekonomi untuk menggunakan krisis untuk menjaga diri di masa depan saya nanti. Adakah komitmen teman yang lain kepada saudari Amel? Kebetulan komitmen saya ke depannya itu saya lagi bisa memanage keuangan saya dan juga menggunakan uang itu untuk hal-hal yang lebih penting dari diri. Baik, sudah cukup sekian. Terima kasih untuk perbincangan bersama. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu bunuh diri. Namun sebelum kita melanjutkan untuk masuk ke dalam topik pembahasan, marilah kita bermain games terlebih dahulu. Saya ajak teman-teman untuk Baiklah, jadi di sini kita akan bermain games yaitu angin berhembus ke arah. Jadi saya akan meletakkan ini ke teman-teman sekalian. Dapat kertas. Nah, jadi cara mainnya tuh gini. Nanti jika saya bilang angin berhembus ke arah yang berbaju biru, nah nanti yang berbaju biru ini berpindah tempat gitu ya. Bisa mengerti? Baik, saya mulai. Angin berhembus ke arah yang memakai kaos kaki. Selanjutnya angin berhembus ke arah orang yang pakai rok. Angin berhembus ke arah yang memakai baju bermotif. Angin berhembus ke arah yang memakai hijab. Oke, baik, terima kasih. Kayaknya aku nasi lagi. Caranya cair lagi. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas topik bunuh diri. Nah, menurut teman-teman, mengapa topik bunuh diri ini penting untuk kita bahas? Kepada saudara Rolis. Menurut saya, mengapa topik bunuh diri ini penting? Karena banyak sekali gitu, gak cuma remaja, bahkan orang-orang dewasa atau orang tua yang memilih untuk bunuh diri mungkin karena ada masalah-masalahnya gitu, pemikirannya pendek gitu. Dan juga karena bunuh diri itu juga lagi marak-maraknya, dan agar kita itu tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan tersebut. Apakah ada pendapat lain? Tidak ada? Baik, dapat saya simpulkan bahwasannya kenapa
bunuh diri ini penting kita bahas karena untuk mengetahui agar kita tidak berpikiran jangka pendek gitu, nggak misalnya ada masalah langsung mengakhiri hidup gitu kan. Jadi kita harus memikirkannya apa dampaknya di kedepannya nanti. Baik, selanjutnya menurut teman-teman apa sih faktor dari seseorang melakukan bunuh diri? Baik, kepada saudari Asya. Baik, terima kasih. Menurut saya faktor dari penyebab bunuh diri tersebut adalah dia itu merasa hilang arah gitu. Dia merasa orang-orang tidak peduli pada dia, baik dari keluarganya, mungkin orang-orang terdekatnya seperti teman atau mungkin seperti kekasihnya gitu. Jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak ada lagi di dunia. Apakah ada pendapat lain? Mengalami trauma atau dia mengalami kekerasan, entah itu pelecehan seksual, entah karena dia sering dirundung atau dibully gitu, sampai dia merasa kayaknya hidupku nggak ada harapannya lagi deh, kayak ngapain dilanjutkan hidup ini kalau memang nantinya bakalan digituin terus. Ada lagi? Pada Penyebabnya itu bisa jadi dia itu terlalu banyak beban yang diperlukan sehingga dia tidak mampu lagi untuk menanggung semua. Jadi saya seperti dia udah terbebani dari beban dari keluarganya. Ada lagi juga dia misalnya di waktu sekolah terlalu banyak beban dia untuk hal tugas atau hal yang lainnya. Jadi merasa dia itu udah capek kali, jadi nggak tahu lagi dia gimana solusi dia untuk hidup ini. Jadi dia lebih memilih untuk bunuh diri tersebut. Apakah ada lagi? Ada saudari Nafisa? Menurut saya faktor dari sosial atau lingkungan sekitarnya. Ada lagi pendapat pada saudari Nisi? Karena tekanan dari keluarga maupun komunitas sehingga bisa meningkatkan berbeda itu dia melakukan keputusan dan juga tidak dapat melihat masa depannya. Ada lagi? Cukup? Baiklah, dapat saya simpulkan bahwasannya sebenarnya faktor utamanya itu stres. Nah, stresnya itu karena dia merasa tidak dianggap, dia merasa tidak ada yang peduli dengan dirinya, kemudian stres karena adanya beban yang dia tanggung gitu, beban keluarga karena besarnya harapan keluarga kepada dia. Terus ada juga yang dia hilang arah, kemudian putus asa, nggak tahu dia harus apa lagi karena pemikirannya yang pendek tersebut, sehingga terjadilah bunuh diri. Nah, baiklah, selanjutnya itu kira-kira apa sih dampak dari bunuh diri ini menurut teman-teman? Pada saudari Anis. Menurut saya ya pastinya untuk seseorang yang bunuh diri itu pasti akan membuangkan nyawanya gitu. Udah perjalanan hidupnya stop di situ aja. Terus untuk orang lain mungkin bakal ada yang mungkin terikut karena contohnya tadi ada faktor penyebabnya karena merasa tertekan atau ada tidak dihargai juga. Jadi mungkin si kawan ini memiliki kasus yang sama dengan dia tidak merasa dihargai, dia mengalami, dia tertekan gitu. Jadi ketika dia melihat ada atau mengetahui bahwa temannya sudah bunuh diri, kan ketika dia si teman ini sudah bunuh diri ya udah masalah selesai, gak ada lagi masalah. Jadi dia berpikiran mungkin dia akan berpikir aku akan melakukan itu aja biar masalahku selesai. Apakah ada pendapat lain? Mungkin bagi keluarga ya, mereka bakalan merasa bersalah karena mengapa aku tidak kenapa aku nggak lebih merhatiin dia gitu, kenapa aku nggak bisa jadi tempat dia cerita gitu. Terus bakalan ngalami kesedihan yang lebih mendalam karena penyesalan. Ada pendapat lain? Tidak ada? Cukup? Baik, dapat saya simpulkan bahwasannya dari pendapat teman-teman tadi bahwasannya faktornya itu yang pertama dampaknya itu yang pertama bisa mempengaruhi orang lain, misalnya temannya karena dia memiliki masalah yang sama. Nah, temannya ini ingin ikutan gitu, mungkin temannya juga berpikir mungkin kalau aku bunuh diri masalahku bakalan selesai nih gitu. Lalu ada juga
dampaknya itu keluarga jadi merasa bersalah, merasa kurang memperhatikan sekitarnya atau keluarganya yang bunuh diri tersebut. Baiklah, kita akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu ada pula solusi. Dan menurut teman-teman, apa sih solusinya yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi bunuh diri? Kita silakan saudari Asya. Terima kasih. Menurut saya solusinya itu kita harus berpikir panjang. Jadi terlebih lagi dengan topik kita ini bunuh diri gitu kan. Bahwasanya hidup itu terus berputar, itu terus berjalan. Kita harus melihat kalau untuk masalah itu kita mungkin bisa bercerita atau mungkin kita tidak punya bercerita, kita masih bisa menyembuhkan. Jadi jangan sampai kita menyalahi dan menjahati diri kita sendiri yang sudah berjuang. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Ada saudari Desi. Mungkin kita sudah Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Saya setuju dengan pendapat dari saudari Asa bahwa meskipun kita banyak masalah itu, kita jangan sampai memikirkan pendapat itu, termasuk dengan coba untuk bercerita dan lain-lain. Dan juga mungkin ketika kita melakukan ada niat atau untuk bunuh diri, mungkin beranggapan bahwa masalah kita akan selesai. Bisa jadi masalah yang kita timbulkan itu akan berdampak kepada keluarga kita. Jadinya keluarga kita yang terdampak. Jadi keluarga kita yang terkena dampak dari masalah-masalah yang kita buat. Ada lagi yang ingin berpendapat? Tidak cukup. Baik, dapat saya simpulkan bahwasanya solusi yang dapat kita lakukan itu mungkin jangan berpikir jangka pendek dan berpikirlah jangka panjang, bagaimana ke depannya nanti gitu. Karena ketika kita merasa tidak ada yang peduli, namun kita masih punya Tuhan gitu, kita masih bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa menceritakan apa sih permasalahan kita, bisa kita berkeluh kesah kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Ya, baik teman-teman, jadi selanjutnya apa komitmen teman-teman terhadap topik yang kita bahas pada saat ini? Jadi komitmen saya, apapun masalah saya tidak akan memilih alternatif bunuh diri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendapat lain? Sama seperti saya. Jadi saya mau seberat apapun nanti masalah yang saya hadapi, saya akan mencari solusinya. Bagaimana solusi untuk masalah tersebut dan tidak akan memilih alternatif. Ada pendapat lain? apapun bentuk saya juga seperti teman-teman lain, seberat apapun masalah saya, itu juga tidak akan mengambil jalan kita itu mungkin saya akan mencari jalan-jalan lain, bisa bercerita kepada orang lain ataupun orang-orang yang bisa mengerti saya. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Mungkin waktu ini saya akan lebih menemukan diri kepada Tuhan, berikan kepada orang tua agar tidak ada lagi kemasalah. Ada lagi yang ingin berpendapat? Tidak ada? Baik, terima kasih. Baik teman-teman, sekian dulu topik pembahasan kita tentang bunuh diri. Saya akhir, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan topik kita, di mana topik yang kita bahas yaitu berjudul begal. Menurut teman-teman, mengapa pentingnya topik begal kita bahas? Kepada Rolis? Tentunya topik ini penting kita bahas agar kita terhindar dari adanya begal. Terus jika kita harus mengalami ini, misalnya ada yang orang begal yang banyak ya, kita boleh melakukan tindakan-tindakan yang boleh membuat kita agar lepas. Apakah teman-teman ada lagi? Menurut saya kenapa topik ini penting dibahas, karena agar kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada nih tanda-tanda seseorang yang ingin membegal kita kayak di jalan misalnya, dari belakangnya ada ini yang ngikutin, jadi kita tahu nih solusi apa yang mungkin nanti bisa kita lakukan. Agar teman-teman, saya dapat menyimpulkan dari teman-teman yaitu kita dapat menciptakan rasa damai yang nyaman kepada kalangan masyarakat. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana
situasi yang seperti dikatakan oleh saya. Baiklah teman-teman, menurut teman-teman apa faktor penyebab terjadinya begal? Kepada ini, Mungkin pelakunya itu udah menggunakan narkoba dan dia nggak punya uang ini untuk beli narkoba itu. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara entah begal, curi, atau apa. apakah teman-teman melakukan bahasa? Baik, terima kasih. Mungkin karena adanya kesempatan gitu. Jadi mungkin bisa dilihatnya seperti contoh ada seorang wanita dia masih remaja gitu kan. Kemudian dia tuh jalan pulang waktu di malam hari dari tempat itu jalannya sepi. Nah, kebetulan mungkin dia merasa keuangan dia tuh sedang menipis gitu. Jadi dia memiliki kesempatan gitu untuk melakukan hal bijak tersebut. Apalagi teman-teman Menurut saya faktornya itu mungkin berkaitan dengan topik sebelumnya, yaitu dari krisis ekonomi dan pinjol. Mungkin dia terlilit utang juga, jadi dia cari uangnya itu dengan cara yang nggak halal, karena dia bakal ngelakuin segala cara seperti yang dikatakan teman tadi. Mungkin begal itu salah satu pilihan dia untuk mencari uang. Dia dari begal itu dia mencuri kereta atau harta benda yang dibawa oleh korban, kemudian bisa diuangkannya, dijual. apalagi teman-teman kepada kita. Menurut saya faktornya itu bisa karena pengaruh lingkungan ataupun teman sebaya, karena kan zaman sekarang kadang remaja-remaja ini pada kayak ikut teman gitu, kalau diajak mau gitu, karena itu lagi kan bisa menghasilkan uang. Baiklah teman-teman, saya dapat menceritakan dari pendapat teman-teman bahwa faktor penyebabnya itu yang pertama mungkin dari faktor lingkungan teman-temannya hingga dari lingkungan teman-teman di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu bisa penyebabnya karena krisis ekonomi seperti yang telah kita bahas yang topik yang sebelumnya. Dalamnya itu terkait dengan penggunaan narkoba. Menurut teman-teman, apa dampak terjadinya begal? Kepada Ronis? Karena dampaknya mungkin kita semua juga tahu, di korban bisa aja korban itu sampai memegang nyawa, terus hal mungkin ketika si korban itu memberontak bisa aja terjadi juga kasus pelecehan seksual, jadi itu sangat merugikan bagi pihak korban. Apakah yang teman-teman? Dampaknya itu bisa masyarakat itu menjadi takut untuk keluar malam gitu, karena kayak mereka berpikir di situ ada begal gitu, sehingga jika ada kepentingan untuk keluar malam dia jadi berpikir keluar nggak ya gitu, dan itu bisa mengurangi aktivitas seseorang. Baiklah, dapat saya simpulkan menurut pendapat teman-teman, mungkin mereka dapat mengalami trauma, gangguan mental, dan juga kehilangan arah, serta kata Rolis tadi mungkin dapat kehilangan barang-barang yang akan berharga. Menurut teman-teman, apa upaya atau solusi yang dapat kita lakukan? Kepada Rolis? Jadi menurut saya upaya atau solusi yang kita lakukan, karena kita tahu bahwa begal ini tuh kadang lebih sering itu berkeliaran di malam hari. Jadi mungkin kita upayakan supaya mengurangi aktivitas di luar malam hari, apalagi ketika kita sendirian. Apakah dari teman-teman? Kalau menurut saya solusinya itu pada pihak polisi untuk lebih patroli gitu di setiap lingkungan masyarakat yang rawan akan begal gitu. Jadi buat biar masyarakat itu aman. Apakah dari teman-teman? Mungkin bisa juga bagi kita korban untuk memang misalnya kita tuh memang penting kali lagi urgent, memang jam pulang kerja itu memang tengah malam, mungkin kita bisa juga bawa benda yang untuk melindungi diri kita, misalnya semprotan merica atau segala macam lah, pokoknya membawa benda yang bisa melindungi diri kita dari begal. Baiklah teman-teman, menurut pendapat teman-teman tadi, upayanya itu yang pertama menghindari kendaraan di malam hari, yang kedua itu kita dapat menyiapkan alat untuk melindungi kita dari begal, yang ketiga yaitu kita lebih berhati-hati tidak melewati jalan yang sepi, karena kita tahu biasanya penjahat atau begal ini lebih mengapakan orang atau membegal orang di jalan yang sepi.
Menurut teman-teman, apa komitmen dari teman-teman terhadap topik yang kita bahas ini? Kepada Rolis, Komitmen saya mungkin saya akan mengurangi keluar malam, saya akan mengurangi aktivitas saya di malam hari. kepada Vanessa, Sebenarnya nggak jauh beda dari Rolis. Mungkin saya akan sebisa mungkin saya tidak keluar malam-malam, tengah malam atau melewati jalan-jalan yang sepi, dan saya akan menyiapkan alat pelindungan diri. Mungkin saya akan membawa alat-alat yang dapat membela diri saya ketika betul-betul. kepada Asa. Terima kasih. Komitmen saya adalah selain untuk dari menghindari tempat-tempat yang sepi, saya sendiri akan mengajak teman sebagai proses seperti ayah atau mama untuk menemani untuk keluar malam. Apakah ada teman-teman lain? Kepada Novita, Komitmen saya bakal sering saya akan jarang gitu kan untuk keluar malam, terus itu pun jarang juga untuk ke tempat-tempat yang sepi, dan juga tadi ada pendapat dari teman-teman, ada yang kayak kita harus membawa kawan gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di jalan, kita punya teman gitu yang bisa membantu kita gitu. kepada Amel, Jadi komitmen saya akan mengurangi keluar di malam hari, dan juga begitu sudah sangat mungkin dan saya harus membawa orang yang lebih dewasa dari saya agar itu bisa untuk menemani saya nanti ketika saya di waktu ada belajar gitu kan, ada orang yang melindungi saya karena yang lebih dewasa dari saya kalau bisa. kepada Dwi, Komitmen saya sama tidak jauh beda seperti teman-teman. Saya akan menghindari atau saya akan menghindari keluar malam atau pergi ke tempat-tempat yang rawan atau sepi. Dan jika pun itu emang harus pergi atau urgent, saya akan membawa alat-alat yang bisa melindungi diri saya atau sebagai bentuk perlindungan diri saya, mungkin dari pisau atau baiklah teman-teman, sekian topik yang kita bahas. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang pelecehan seksual. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita bermain games terlebih dahulu. Teman-teman membuat kelompok 2 orang, terus nanti saya akan instruksikan langkah-langkahnya. Jadi nanti teman-teman ada satu yang diam kawannya, terus yang satu lagi ngikutin instruksi dari saya. Nanti saya akan menyebutkan mendekat, menjauh, sama tangkap. Teman-teman paham? Paham. Konsentrasi dimulai. Mendekat, menjauh, tangkap. Sekali lagi ya teman-teman. Mendekat, menjauh, tangkap. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mengapa topik pelecehan seksual ini penting untuk dibahas? Pada Rolis, Menurut saya mengapa topik ini penting agar kita itu boleh terhindar dari tindakan pelecehan seksual, dan kita boleh kalaupun nantinya kita berada di posisi seperti itu, kita boleh menerapkan solusi-solusi apa atau perlindungan apa yang akan kita lakukan untuk melindungi diri kita dari pelecehan seksual tersebut. ada kalian ingin berpendapat pada ini? agar kita bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kasus pelecehan seksual ini bukan masalah sepele atau masalah yang bisa disepelekan. Selanjutnya, Aisyah. Kalau menurut saya topik ini dibahas agar kita tahu apa yang dapat kita lakukan, upaya apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari kasus-kasus pelecehan seksual. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkannya. Tadi teman-teman ada yang berpendapat bahwa kita dapat menghindarinya. Terus ada yang mengatakan bahwa agar masyarakat bisa tahu gitu mengapa pelecehan tersebut gitu. Terus selanjutnya
agar kita tahu apa upaya ataupun solusi dari pelecehan yang akan kita bahas. Selanjutnya teman-teman, menurut teman-teman apa penyebab pelecehan seksual? Kalau menurut saya yang pertama dari perempuan itu mungkin dia itu berpakaian yang kurang pantas gitu, kayak berpakaian yang mini atau bahkan saat ini udah sering kita lihat orang-orang keluar itu hanya memakai top, pants dan lain-lain gitu. Jadi si laki-laki itu timbul nafsunya gitu. Terus mungkin untuk si laki-laki karena pikirannya itu udah kotor, bisa jadi dia entah kecanduan menonton video-video porno gitu, kecanduan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke hal tersebut. Jadi ketika dia melihat melihat orang-orang yang berpakaian mini, jangankan berpakaian mini, mungkin ketika kita memakai pakaian yang tertutup, memakai pakaian yang panjang tidak ketat, itu bisa aja kita tetap terjadi karena pemikiran si laki-laki itu yang sudah buruk. Selanjutnya Baik, menurut saya faktor penyebabnya itu karena nafsu. Mungkin si pelaku ini tadi dia seperti yang dikatakan teman ini tadi, dia baru saya kayak dia sering menonton hal-hal yang buruk kayak menonton video porno, terus suka melihat yang kayak gitu, kemudian timbul hawa nafsu di dirinya, terus dia kayak melihat cewek itu jadi kayak banyak yang diapakannya gitu. Mungkin faktor penyebabnya itu si cowok ini obses sama si cewek, jadi dia udah bilang baik-baik nih sama si cewek, tapi si cewek ini nolak secara kasar gitu. Laki-laki ini bilang kayak dalam pikirannya ini aku harus milikin si cewek ini gitu kan, jadi dia melakukan hal yang Selanjutnya Desi. Mungkin dari faktor lingkungan, mungkin salah satu wilayah konflik atau wilayah kekerasan dalam keluarga, sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu melakukan pelecehan seksual. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan. Tadi teman-teman ada yang mengatakan bahwa itu karena nafsu, terutama bagi laki-laki. Jika dia melihat perempuan yang berpakaian yang kurang pantas, terus itu juga karena dia terlalu banyak menonton video porno, dan juga ada beberapa laki-laki yang terlalu obsesi pada perempuan, maka dia melakukan perbuatan. Selanjutnya, baik teman-teman, selanjutnya apa dampak dari pelecehan seksual? Amel. Dampaknya itu banyaknya sekarang ini perempuan itu yang hamil buat diri yang Kalau menurut saya dampaknya itu kayak misalkan dia karena dia mengalami pelecehan seksual, dia bisa trauma gitu pada dirinya sendiri, dia takut jadinya mau keluar, kayak mungkin sama orang tuanya sendiri, sama ayahnya, mungkin dia tuh bakalan merasa takut gitu karena dia mengalami pelecehan seksual gitu kan. Terus juga karena dia stres, terus mentalnya rusak, dia bisa aja bunuh diri karena dia udah hilang arah. Selanjutnya dari Anasa. Terima kasih. Menurut saya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasanya sudah banyak sekali berita di mana pelecehan seksual itu tidak terjadi pada satu pelaku saja, bahkan beberapa komplotan atau beberapa teman kemarin. Jadi itu bisa memacu laki-laki lain yang mungkin tidak memiliki kewawasan dalam pikirannya dan terlalu terobsesi dengan wanita. Dia akan mengikuti hal tersebut, kemudian mungkin mengajak komplotan yang lain untuk melakukan hal lebih parah. Selanjutnya ada lagi. dampaknya pada korban itu biasanya akan dikucilkan di lingkungan masyarakat, atau bahkan lebih parahnya itu masyarakat menyalahkan dia kayak karena kamu berperilaku kayak gini nih makanya kamu dilecehkan, padahal dia korban. Ada apa lagi yang apa? Ada Rolis. Kalau menurut saya dampaknya itu kan sangat berdampak bagi korban, keluarga korban gitu. Dia akan mengalami trauma, ada yang gangguan mental, seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita, bahkan melihat ayahnya atau saudaranya sendiri aja dia takut. Terus bisa saja korban pelecehan seksual ini sampai merenggang nyawa, mungkin karena dia udah frustasi, dia takut hamil gitu, dia takut hal-hal yang tidak diinginkannya terjadi pada dirinya, jadi dia sampai melakukan tindakan bunuh diri. Baik. Ada Desi. Mungkin dampak
dukanya mungkin korban dapat mengalami berbagai masalah fisik seperti gangguan tidur, gangguan mental, dan sakit kepala, dan juga dapat berisiko menyebabkan penyakit seksual. Baik, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman dampak dari pelecehan seksual, yaitu pada diri sendiri, yaitu timbulnya depresi, terus trauma terhadap keluarga terutama, terus itu dapat merasa dikucilkan, dan juga timbulnya kehamilan gitu di luar nikah. Baik teman-teman, selanjutnya upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual? Pada Rolis. Kalau dari saya sendiri, upayanya lebih ke menjaga diri dan bersikap sopan dimanapun gitu. Terus berpakaian juga sopan, dalam riset juga harus sopan. Selanjutnya, kalau dari saya sendiri itu lebih memberikan pengetahuan dan wawasan terlebih pada pelaku. Karena seperti kita tahu, ini kan benar atau pendapat si Rolis tadi, pendapat saya dari Rolis. Tapi banyak juga kita melihat berita bahwa seperti perempuan yang sudah menutup aurat atau tubuhnya dengan baik dan benar, tetap saja mendapatkan hal yang buruk. Kita upayanya mungkin bisa lebih memberikan wawasan dan pengetahuan kepada si laki-laki bahwasanya hal tersebut tidak boleh, dan itu wawasan tersebut kita tanamkan dari kecil sehingga tidak terpengaruh dan tidak gampang terbawa dari lingkungan sekitar. Teman-teman, ada lagi yang berpendapat? Baik teman-teman, dapat saya simpulkan upaya yang dapat kita lakukan, yaitu kita harus dapat memberi pengetahuan kepada si cowok, pengetahuan, wawasan gitu. Selanjutnya kita harus berpakaian rapi, jangan sampai kita berpakaian yang tidak sesuai gitu, karena kita tahu laki-laki kan nafsuan gitu. Baik teman-teman, selanjutnya apa komitmen dari teman-teman pada Desi? Saya akan menjaga tata krama saya, etika saya, menjaga sikap, dan yang pastinya menjaga pakaian saya. Saya akan berpakaian sopan dan menjaga jarak dari orang-orang yang Rolis? Komitmen saya akan lebih sopan itu baik dalam perilaku, berpakaian atau berkata, dan juga mungkin kan kita sering ikut upaya bisa gitu. Mungkin kita bisa mengajarinya kalau ketika ada yang melakukan ini dari yang menawarkan ini dengan maaf. Baik, komitmen saya karena saya lebih bisa menjaga diri saya sendiri dan juga berbatas ya, karena berteman dengan laki-laki itu sewajarnya saja, tidak berlebihan. Selanjutnya pada ini sama seperti teman-teman, sebenarnya saya akan lebih memakai pakaian yang sopan, berbicara yang lebih baik atau yang tidak menyakitkan hati gitu kan. Terus saya akan lebih mengurangi interaksi saya dengan lawan jenis. Pada Asa? Baik, terima kasih. Karena saya juga sama seperti saya disampaikan teman lain, bahwasanya saya akan menutup aurat dan tubuh saya dengan baik dan benar, sesuai dengan tata krama. Kemudian saya juga akan menghindari tempat-tempat yang sepi yang dimana bisa terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Baiklah teman-teman, sekian dulu topik kita tentang pelecehan seksual. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan topik kegiatan kita pada hari ini. Adapun topik kita kali ini adalah korupsi. Menurut teman-teman, mengapa topik ini penting untuk dibahas? Ya, pada saudara Elsa. Baik, terima kasih. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwasanya beredar berita yang dimana para pejabat pemerintah tinggi itu melakukan hal-hal yang korupsi, gitu, melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Nah, kemudian dari dampak yang mereka lakukan tersebut itu berdampak buruk pada rakyat. Kita bisa melihat krisis ekonomi dan seperti berat sebelah gitu. Mereka itu terlalu memiliki ego yang tinggi sehingga masyarakat kecil tidak memiliki hak mereka. Gitu. Padahal itu sudah menjadi hak mereka juga menjadi wakil rakyat. Selanjutnya, Ya, kalau menurut saya setuju dengan saudara Yasa karena banyak sekali beredar berita tentang pejabat-pejabat yang politik. Terus juga topik ini
atau uang kita yang dikorupsikan atau kita yang jadi pelaku korupsi. Di sini baiklah teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwa mengapa topik ini penting dibahas, karena sekarang korupsi itu sedang marak-maraknya terjadi oleh pejabat gitu kan. Mereka melakukan itu tanpa memikirkan bagaimana kondisi masyarakat yang sekarang, di mana negara kita ini sudah mengalami krisis ekonomi. Nah, menurut teman-teman nih, apa faktor penyebab terjadinya orang yang melakukan korupsi? Ya, saudari Rois. Menurut saya yang pertama itu mungkin ketika saya melakukan korupsi gitu, saya melibatkan si misalnya Desi untuk ikut korupsi, jadi dia udah tahu enaknya gimana yang memakan uang tersebut. Jadi ketika dia sudah ikut andil dalam korupsi itu, untuk kedepannya dia jadi ada pikiran untuk melakukan korupsi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Menurut saya sendiri adalah tingginya egois dalam individu atau dalam pribadi seseorang. Dia tidak memikirkan bagaimana orang lain, dan lalu memikirkan dirinya sendiri. Nah, Selanjutnya, Menurut saya mungkin dampak baik, menurut saya faktor penyebab seseorang koruptor gitu kan melakukan korupsi bisa juga karena keperluan pribadi. Dia ingin gaya hidup yang mewah, dia ingin punya mobil, rumah, segala macam, dia ingin beli segalanya, namun dia melakukan itu dengan memakai uang rakyat demi memenuhi kebutuhan hidup. selanjutnya ada kata-kata lainnya dari kita. Faktornya kalau menurut saya itu karena keserakahan, baru karena juga ada kesempatan untuk dia bisa korupsi. Selanjutnya ada pendapat lain. mungkin alternatifnya yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan. Celah atau Selanjutnya, oke, di sini saya dapat menyimpulkan faktor penyebab dari orang yang melakukan korupsi itu adalah yang pertama tingginya egonya gitu kan. Dia ingin gaya hidupnya itu tinggi, tapi dia tidak memiliki uang. Terus ada juga yang bilang terikut-ikut. Dia pertamanya diajak nih, terus dia ketagihan gitu. Jadi dia korupsi itu menjadi kebiasaan dia. Terus adanya kesempatan, dimana pertamanya ini dia tidak memiliki niat untuk korupsi, tapi karena adanya kesempatan, akhirnya dia melakukan korupsi itu. Selanjutnya, apa dampak korupsi untuk kita atau untuk masyarakat atau untuk negara? Ya, saudari Lisa. baik, terima kasih. Menurut saya dampak dari korupsi yang terjadi pada saat ini, kita bisa melihat bahwasanya ekonomi Indonesia itu semakin berkurang dan semakin menurun drastis, yang dimana para rakyat itu jadinya ditekan gitu karena melakukan tindakan korupsi tersebut untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya sendiri. Jadi rakyat itu ditekan. Jadi dampak yang dapat saya sampaikan sekali lagi adalah akan semakin banyaknya pengangguran dan akan semakin banyaknya orang-orang yang memilih untuk pergi dan kabur dari Indonesia. Selanjutnya, ya, saudari kita. Menurut saya dampaknya itu yang pertama meningkatnya kemiskinan, terus melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara kita. Selanjutnya, Saya dampak dari korupsi itu merugikan masyarakat, karena misalnya kita udah bayar pajak, bayar segala macam, namun yang memakai uang kita tuh para koruptor itu kan jadinya kita sebagai masyarakat juga bakalan mengalami kemiskinan ya karena mereka yang memakai uang. ya, saudari Desi. Mungkin dampak itu ketika keadilan yang terjadi, karena korupsi membuat itu menjadi tidak efektif dan dengan keadilan itu bisa terjadi. Selanjutnya, sudah. Baiklah teman-teman, dapat saya simpulkan dampak dari korupsi ini adalah krisis ekonomi bagi masyarakat, di mana masyarakat yang mengalami krisis ekonomi ini lebih memilih untuk pergi atau lebih memilih untuk
mengungsi ke negara lain gitu kan. Terus peraturan undang-undang yang akan lebih disepelekan oleh masyarakat karena masyarakat merasa kayak undang-undang ini udah nggak lagi berlaku gitu kan, atau undang-undang ini udah nggak ada gunanya lagi. Selanjutnya, menurut teman-teman, apa yang bisa kita lakukan atau upaya-upaya apa, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari korupsi? Ya, saudari Rois. Kalau dari saya sendiri, kita harus tanamkan dari dalam diri kita masing-masing bahwa korupsi ini tuh salah gitu. Dengan kita memakan, misalnya kita di sini aja yang kita memakan uang teman-teman kita itu juga salah. Kita nggak tahu sebagaimana mereka untuk mengupayakan uang tersebut. Terus juga mungkin ini bisa jadi pembelajaran bagi negara ini, bagi hukum dan juga kepolisian supaya karena kan seperti yang kita tahu bahwa mereka yang menjadi salah satu yang menjadi pelaku, yang menjadi koruptor. Jadi mereka harus sadar bahwa itu salah dan lebih hukum itu harus lebih ditingkatkan agar orang itu tidak seperti itu. Ya, selanjutnya ada pendapat lain ya. Nah, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, selain untuk komitmen ke diri sendiri seperti yang katakan dengan saudara Louis tadi, kita menanamkan kepada anak-anak yang lebih muda yang mungkin anak-anak di masa depan, karena mereka akan menjadi pemimpin di negara ini, bahwasanya untuk merampas dan mengambil hak orang lain itu tidak benar. Itu akan mendapatkan kerugian dan juga berdampak besar untuk negara. Selanjutnya ada pendapat lain. Baiklah teman-teman, di sini saya dapat menyimpulkan ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari kasus korupsi ini, yaitu jika kita menjadi orang tua di masa yang akan datang, kita harus mengajarkan kepada anak kita bahwa tindakan korupsi ini adalah tindakan yang salah. Sama seperti yang dibilang saudari Rois, kita harus juga mengingatkan kepada diri kita bahwa tindakan ini salah dan sebaiknya hukum harus lebih adil, harus lebih ditegakkan untuk bagi para pelaku korupsi, agar para pelaku tidak merasa tidak menyepelekan kasus ini. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin mendengarkan komitmen dari teman-teman sekalian. Mulai dari saudari Rois. Kalau dari saya sendiri, komitmen saya itu yaitu saya akan mengesampingkan gaya-gaya hidup hedonisme yang itu bisa menyebabkan saya itu melakukan tindakan korupsi. Oke, selanjutnya saudari Aksa. Baik, untuk diri saya sendiri, saya akan meneguhkan dan memegang prinsip komitmen bahwasanya saya tidak akan mengambil atau merampas hak orang lain. Kemudian saya juga akan lebih mengingat gitu kan, memberi peringatan ke diri sendiri bahwasanya hal itu tidak benar dan bisa berdampak buruk juga untuk diri saya sendiri. Yang selanjutnya saudari Cia. Menurut saya kembali tadi bahwasanya saya akan mengurangi sifat keinginan yang berlebihan. Saya kan nggak punya uang tapi ingin itu, saya akan mengurangi sifat itu dan kemudian saya akan menegaskan kepada diri saya bahwasannya korupsi itu tidak benar, itu adalah hal yang salah dan itu akan merugikan banyak orang. Selanjutnya saudari Huda. Saudari Mel. Dari komitmen saya ke depannya dari penanganan tentang administrasi, mungkin komitmen saya itu membuat hubungan satu kelompok karena itu yang sangat penting dan juga tidak mengaitkan dengan kebutuhan pribadi saya. Selanjutnya Desi. Mungkin komitmen saya itu meningkatkan pemahaman serta mengatur pengeluaran saya juga apa Selanjutnya saudari komitmen saya yaitu membangun karakter anti korupsi pada diri saya dan juga saya akan menanamkan perilaku bahwasannya kalau korupsi itu perbuatan yang salah gitu. Terima kasih teman-teman karena telah menyampaikan komentarnya. Di sini saya akhiri topik pembahasan
ini tentang korupsi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan tentang topik kita selanjutnya, yaitu ada mental health. Menurut teman-teman, mengapa kita perlu membahas tentang topik mental health ini? Baik, kepada saudari Nulis. Jadi menurut saya mengapa topik ini penting dibahas, karena tentang ini kan tentang kesehatan mental gitu. Jadi kesehatan mental ini juga sangat berpengaruh terhadap segala sesuatu aktivitas kita, segala sesuatu kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi bisa saja ketika mungkin kita mengalami ada gangguan gitu sedikit di mental health, kita bakal susah untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam hidup. Baik, ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Aisyah. Saya penting untuk dibahas karena bisa kita ketahui bahwasanya anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang terkena penyakit mental, dan itu berpengaruh kepada pendidikannya. Jadi pendidikannya itu tidak sesuai, dan pendidikannya itu tidak teratur, sehingga menyebabkan kurangnya anak-anak Indonesia yang berpendidikan gitu. Adakah lagi yang ingin berpendapat kepada saudari? Menurut saya kenapa penting dibahas, karena agar kita juga tahu nih apa upaya atau solusi yang bisa kita lakukan agar misalnya kita menjadi korban atau menjadi seseorang yang terkena mental health tadi itu bisa tahu apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Sudah ada. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pendapat-pendapat dari teman-teman. Ada teman-teman tadi berpendapat bahwasanya mengapa kita penting untuk membahas tentang mental health ini, karena ini sangat berpengaruh ada ke bagian pendidikan kita, di mana di dalam pendidikan itu jika mental health kita itu terganggu, kita bisa terjadi putus sekolah gitu. Baik, selanjutnya apa faktor penyebabnya sehingga mental health ini bisa terjadi? Baik, kepada saudari Fabris. Kalau menurut saya, faktor penyebab mungkin adanya gangguan dalam mental seseorang adanya trauma dalam dirinya. Bisa saja mungkin dia mengalami kekerasan di dalam keluarga sehingga menimbulkan trauma dan kesehatan mental itu menjadi terganggu. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Desi. Itu yang malah kekerasan dan sebenarnya Baik, adakah lagi yang ingin berpendapat? Di sini saya akan menyimpulkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita, yaitu yang dimana ada kesimpulannya itu faktornya itu bisa terjadi karena dia ada trauma dari dalam diri dia, bahwa itu dari masa lalu dia, sehingga gangguan mental dia itu terganggu seperti itu. Kemudian teman-teman, apa dampak yang terjadi terhadap mental health ini? Baik, kepada saudari Dewi. Dampaknya itu pada orang yang mengalami gangguan mental health itu sering merasa cemas, mudah marah, depresi, atau kehilangan motivasi hidupnya. Baik, ada kalau ingin berpendapat pada saudari Dewi. Kalau menurut saya, jika seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental yang ketika mungkin orang lain tahu, bisa saja dia dikucilkan, diasingkan, jadi dia nggak punya teman. Terus bisa saja tadi kan bisa saja menimbulkan trauma dia ketika dia sudah dikucilkan, diasingkan gitu, ada trauma dalam diri dia sehingga belajar dia itu jadi berkurang, adanya penurunan akademik. Adakah lagi yang ingin berpendapat pada saudari Dewi? Menurut saya dampaknya itu bisa berulang depresi ketika seseorang mengalami kesehatan mental, dia akan stres, kemudian depresi, kemudian dia akan berpikir juga kemungkinan bakalan berdampak panjang gitu, mungkin bisa mengakhiri hidupnya atau dia menyakiti hidupnya sendiri, kayak menyakiti dirinya, bisa menyakiti atau segala macam. Baik, adakah lagi yang ingin berpendapat pada saudari Nafila? saya dampaknya itu paling penting itu pada kesehatan fisik, itu kesehatan mental, terus perubahan nafsu makan, rasa tidak tenang gitu, dan juga merasa bersalah atau putus asa. Baik, adakah lagi yang ingin berpendapat pada saudari Asa? Tentunya akan memakan waktu yang sangat lama untuk sembuh dari penyakit mental tersebut. Kemudian kita juga akan membutuhkan pengobatan yang lebih, sehingga membutuhkan uang yang lebih lagi untuk menyelesaikan atau untuk menyembuhkan penyakit dari mana
Baik, adakah lagi yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Desi. Mungkin salah satunya yaitu kesulitan menjalani hubungan atau menarik diri dari hubungan sosial dan sulit untuk melakukan berkonsentrasi. Baik, adakah lagi yang ingin berpendapat? Baik, di sini saya akan menyimpulkan dampak dari akibat gangguan dari mental health ini. Yang dimana ada pendapat teman-teman itu bisa terjadinya ada depresi. Dimana depresi itu akibat dari trauma dia dari hal-hal yang sebelumnya yang sudah terjadi kepada dia. Kemudian ada bisa menjadikan penurunan prestasi akademik dia. Yang dimana gara-gara gangguan mental dia itu terganggu, jadi prestasi dan tingkat pembelajaran dia itu berkurang. Baiklah, di sini kita akan membahas apa saja solusi yang bisa kita terapkan untuk kedepannya. Baik, kepada saudari-saudari bisa pendapat. Baik, kepada saudari Ica. Baik, menurut saya solusi yang dapat dilakukan ketika seorang mengalami mental health itu mungkin itu karena kan misalnya di rumah dia bisa mendapatkan program dari teman-temannya kayak gitu agar dia tuh bisa memiliki solusi lain. Misalnya dia lagi frustasi nih, dia bingung harus ngelakuin apa, dia bisa bertanya kepada temannya, dia bisa bercerita kepada temannya sehingga temannya bisa memberikan solusi, atau juga kepada keluarga, orang terdekat, kepada orang tua kita, ibu kita, mama kita bisa bercerita gitu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan kalau misalnya aku lagi mengalami ini sehingga memiliki solusi lain dan tidak depresi menanggung masalahnya aja. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Kepada saudari Desi. Mungkin bisa menjaga pola makanan sehat dan mengonsumsi buah yang disesuaikan serta meningkatkan agar bisa berolahraga. Dari saudari Dwi. Bagi seseorang yang sedang berada di masa itu sebaiknya mereka itu mengelola stresnya dengan baik, itu seperti meditasi atau jogging atau yoga atau menulis sesuatu di catatan kecil untuk meluangkan isi pikiran mereka nggak mau cerita ke orang lain. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Paulus. Kalau pendapat saya solusinya memang bahwa gangguan pada kesehatan mental itu nggak hanya karena tindakan orang lain ke kita, bisa saja karena ucapannya. Ditambah juga mungkin kita orangnya yang lebih tersinggung atau baperan, jadi mungkin kita lebih membatasi diri aja supaya kita lebih menerima gitu ucapan-ucapan dari orang, kita lebih kita nggak usah baperan, kita nggak usah ambil pusing tentang masalah tersebut. Terus juga mungkin kalau kita udah di dalam tahap gangguan mental yang sudah serius, kita lebih baik ke psikolog atau psikiater tanpa ada pikiran bahwa kita itu kan kadang ada itu orang-orang ketika diajukan untuk ke psikolog atau psikiater dia merasa jadi gila gitu. Sebenarnya enggak, itu hanya untuk membantu mengatasi permasalahan atau gangguan dalam mental kolektif. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Ini ada. Baik, sini saya akan menyimpulkan pendapat-pendapat dari teman-teman sekalian. Dimana dampaknya itu bisa jadi kita itu harus solusinya itu kita itu bisa untuk mendekatkan diri kita itu kepada orang lain. Kita itu nggak usah harus sendiri-sendiri gitu, kita harus mendekatkan diri kepada orang lain, dan juga kita bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita itu merasa lega, untuk membuang stres-stres kita, seperti bisa berolahraga, untuk nge-gym atau apapun itu. Yang penting bisa untuk menghilangkan stres kita, dan juga kita bisa mengatur menjaga pola makan kita, dimana itu juga dapat mengganggu mental health dari kita. Teman-teman, di sini saya ingin mendengarkan komitmen dari teman-teman sekalian, baik kepada teman-teman saya baik kepada saudari Rolly. Saya Kalau dari saya sendiri, komitmen saya akan lebih berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak, agar teman-teman saya yang mendengarkan atau mendapati perlakuan saya itu tidak sakit hati, sehingga dia itu tidak terjadi gangguan kesehatan mental pada diri. baik, ada kalian baik kepada saudari Dwi.
eh, saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk selalu menjaga kesehatan mental saya. Jika saya memiliki masalah, saya akan menceritakan masalah itu kepada teman saya atau teman tua saya jika saya takut sedar gitu kan, agar mereka bisa memberikan solusi kepada saya. Dan jika memang saya memilih untuk diam, saya akan melakukan kegiatan yang bisa membuat saya lebih yang bisa mengelola stres saya, seperti yang saya katakan tadi, entah itu jogging atau Ada kalimat pendapat lagi baik kepada saudari Asa? Baik, untuk diri saya sendiri adalah saya akan berusaha untuk mengesampingkan stres saya. Jadi sebenarnya pun saya harus selalu tersebut, saya akan selalu berusaha untuk membuat diri saya itu lebih lagi dan sama seperti itu kan saya self reward atau saja untuk diri saya sendiri dan sampai saat ini. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Baik kepada saudari Ica. Kalau saya berkomitmen bahwa jika saya mengalami mental health, saya akan perlahan akan coba terlibat kepada orang tua saya akan memberikan solusi apa yang harus saya lakukan. Adakah lagi yang ingin berpendapat kepada saudari Desi? Mungkin kalau misalnya itu memang kurang dengan orang tua kita dan juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik lagi dan lebih Adakah yang ingin berpendapat kepada saudari Novita? Menjaga kesehatan fisik, terus rajin rutin berolahraga, dan juga kalau ada masalah saya akan cerita ke teman yang benar-benar bisa kita pegang gitu omongannya. Terima kasih semua teman-teman terhadap komitmen teman-teman. Semua komitmennya itu sangat bagus. Dan untuk menguatkan peneguhan komitmen kita, ada baiknya kita melakukan games. Di mana di sini kita akan melakukan games kelipatan 3. Nah, saya akan memberikan instruksi kepada saya akan memberikan instruksi teman-teman terlebih dahulu, yaitu kita itu menghitung 1, 2, 3. Saya akan menunjuk kepada teman-teman ya. Dimulai misalnya akan 1, 2, tapi di saat kelipatan 3 itu, poinnya 3 atau kelipatan 3 yang lainnya, itu teman-teman jika mendapatkan di kelipatan 3 itu teman-teman mengatakan saya bisa. Baik teman-teman, kita mulai dari sekarang ya. Baik, 1, 2, salah. kamu tidak fokus. Baik, teman-teman lebih fokus lagi ya. Baik, 1, 2, saya bisa 5 Saya bisa. baik teman-teman, terima kasih. Baik, di sini kita akan melanjutkan BKP kita lagi. Dari pembahasan topik kita tadi itu, pengetahuan apa yang teman-teman dapatkan dari pembahasan kita tadi itu? Baik kepada saudari Nalis. Kalau pengetahuan yang saya dapat itu terkait dengan topik-topik yang tadi kita bahas, saya lebih mengetahui tentang bagaimana dampaknya, apa faktor penyebabnya, dan apa solusi-solusi yang akan saya lakukan ketika saya mengalami tindakan-tindakan atau masalah-masalah yang menimpa saya. Jika ada lagi yang ingin berpendapat kepada saudari Ida. Jadi apa yang saya dapat itu mungkin sama mirip seperti yang dikatakan teman saya tadi. Saya mendapatkan solusi. Nah, saya juga jadi tahu nih bahwasannya pinjol, bunuh diri, terus depresi, mental health, ya, terus korupsi, krisis ekonomi itu menurut saya saling berkaitan. Jadi solusi-solusi yang diberikan juga bisa kita terapkan di kemudian hari. Ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, kemudian apa yang teman-teman rasakan setelah kita melakukan layanan BKP kita pada hari ini? Baik kepada saudari Novita. intinya saya merasa senang, jadi saya tahu banyak pendapat-pendapat dari teman-teman tentang berbagai topik yang telah kita bahas sebelumnya. Ada lagi yang ingin berpendapat kepada saudari Desi? Saya menyikapi hanya itu saya merasakan dan
kepada saudari Rolis. Menarik. Saya merasa senang, saya merasa happy karena saya dapat pengetahuan baru. Saya dapat alternatif penyelesaian masalah dan saya Adakah lagi yang pendapat kepada saudari Ica? Saya akan menyikapi Saya merasa Bukan enggak, harus ini baru menikah. saya merasa senang karena mendapatkan banyak solusi-solusi dan pendapat dari teman-teman yang lain, sehingga saya akan bisa menerapkan. Adakah lagi yang berpendapat? Baiklah teman-teman, kemudian bagaimana cara teman-teman untuk menyikapi tentang pembahasan yang kita bahas pada hari ini? Baik, kepada saudari Rolis. Jadi saya menyikapi segala pembahasan-pembahasan ini dengan positif thinking dan juga terbuka terkait dengan solusi-solusi dan alternatif penyelesaian yang telah kita bahas tadi. Adakah lagi yang ingin berpendapat kepada saudari Desi? saya menyikapi pendapat positif karena semua itu merupakan pemikiran yang terbaik. Adakah lagi yang ingin berpendapat kepada saudari Dwi? Saya menyikapi semua masalah yang sudah kita bahas itu positif karena menurut saya solusi-solusi yang sudah diberikan tadi adalah solusi. Adakah lagi yang ingin kepada saudari Ica? Saya bersikap dengan memanfaatkan solusi karena setiap solusi yang diberikan itu adalah solusi yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Kepada saudari Novita? Saya menyikapi solusi dengan positif alternatif dari permasalahan yang sudah ditemukan. Adakah lagi yang ingin berpendapat kepada saudari Alisa? Baik, saya menyikapi solusi masalah atau alternatif dengan cara positif adalah berguna untuk Baik. Kemudian bagaimana teman-teman bertindak untuk kedepannya terhadap topik yang kita bahas pada hari ini? Baik, kepada saudari Rolis. Kalau tindakan saya akan menerapkan semua solusi-solusi yang telah kita bahas tadi dan menghindari terkait dengan permasalahan-permasalahan yang telah kita bahas tadi. Adakah lagi yang ingin berpendapat kepada saudari Ica? Jadi tindakan yang saya lakukan sesegera mungkin saya melakukan atau menerapkan solusi-solusi yang telah diberikan. Adakah lagi yang ingin berpendapat kepada saudari Asa? sebenarnya kita atau saya akan menerapkan komitmen yang lebih tinggi. Selain kita menerapkan komitmen juga dilakukan gitu. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Tidak ada, terima kasih. Kemudian bagaimana tanggung jawab teman-teman terhadap topik yang kita bahas pada hari ini? Baik, kepada saudari Desi. Jadi tanggung jawab saya lebih konsentrasi dan menanamkan ilmu saya bagaimana kita menyikapi masalah yang telah kita bahas. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Kepada saudari Rolis. Kalau dari saya sendiri, saya akan bertanggung jawab dengan semua hal-hal yang tadi saya sebutkan, dengan semua komitmen-komitmen saya, sehingga saya boleh melakukannya di kehidupan saya sehari-hari. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Asya. Saya bertanggung jawab untuk menjaga diri saya sendiri dari masalah-masalah yang telah kita bahas pada hari ini. Adakah lagi kepada saudari Saya akan bertanggung jawab dengan menerapkan apa yang sudah saya katakan, mengeluarkan komitmen saya dan melaksanakannya dengan baik. Bertanggung jawab pada solusi atau komitmen masalah-masalah. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Baiklah teman-teman, kegiatan BKP kita akan segera berakhir. Kemudian teman-teman bisa menyampaikan kesan dari topik dan tentang apa topik yang kita bahas pada hari ini. Ada saudari Dwi. Pesan saya itu, saya sangat senang akan adanya kegiatan ini dan saya Baiklah teman-teman, kegiatan BKP kita akan segera berakhir. Saya ingin teman-teman untuk menyampaikan kesan yang teman-teman dapatkan pada kegiatan BKP kita hari ini. Baik, kepada saudari Dwi. Dan saya sangat bahagia. Adakah lagi yang ingin memberikan kesannya? Baik, kepada saudari Rolis. Kalau saya itu sangat berkesan, sangat senang dengan pembahasan kita pada Adakah yang lagi ingin memberikan kesannya? Baik, kepada saudari Ina. pesan saya itu saya sangat senang dan sangat bahagia karena banyak solusi yang saya dapat bisa saya terapkan di kehidupan saya. Baik, adakah lagi ingin memberikan kesannya? Baik, kepada saudara kita. Maksud saya merasa senang dan puas atas jawaban dari teman-teman.
selanjutnya saya ingin mendengarkan pesan dan harapan teman-teman untuk kedepannya. Dan kepada saudari Rolis, Kalau pesan saya terkait dengan layanan kita ini, semoga untuk kedepannya layanan ini harus lebih baik lagi. Juga harapan saya agar kita itu boleh menerapkan, agar apapun yang menjadi hasil dari pembahasan kita di DKP ini kita terapkan dalam kehidupan kita. baik ada kalian ingin kepada saudari Aksan. Baik, saya akan memberikan pesan saya. Jadi pesan saya adalah pentingnya perkumpulan kita, jadi masing-masing sekolah itu. Kemudian juga pentingnya untuk menjalani pergaulan, karena lingkungan sangat berpengaruh untuk diri kita di masa depan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Tidak ada, baiklah teman-teman, DKP kita sudah selesai. Dan alangkah baiknya sebelum kita menyelesaikan DKP kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan di sini saya akan membawa doa untuk bagi agama Islam dan yang beragama lain bisa kegiatan hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan DKP kami dan berikanlah pengetahuan yang lebih dalam terhadap apa yang kami bahas pada siang hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan DKP kita, baiknya kita menyanyikan lagu Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Baiklah teman-teman, terima kasih.